menciptakan produk yang unik yang memang bisa menjawab kebutuhan dari target pasar yang mau kita raih gitu kan, mau kita dapetin. Yang kedua kalau menurut saya terus inovasi ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya yang sudah siap membagikan ilmu barunya lagi nih. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach, kita masih rekaman nih udah sore-sore gini ya. Masih pagi kok. Masih pagi. Iya Kak Coach, masih pagi ini. Iya masih pagi kalau di Amerika. Tapi masih semangat kan Coach? Masih. Masih? Walaupun cuaca rada-rada panas gitu ya Coach ya di sini, kita harus tetap jalani rekaman karena sahabat coaching udah menunggu nih Coach. Oke. Coach, ini kita langsung aja nih ke topik ya Coach ya. Aku mau nanya nih, gimana sih Coach membuat tips membuat produk kita itu sulit dilawan oleh kompetitor, jadi nggak kalah saing gitu Coach? Ya, jadi kalau menurut kamu ya sebagai konsumen, gitu ya, pengamatan sebagai konsumen, produk itu dia tidak kalah saing itu yang kayak gimana sih kalau secara ini ya observasi kamu gitu? Dia belum ada dari yang lain gitu Coach. Unik berarti ya? Unik. Oke. Belum ada dari yang lain. Unik. Jadi produknya harus unik ya? Iya, dan sayanya juga sesuai dengan produknya dan sesuai kebutuhan saya juga. Gitu ya. Jadi itu udah menjawab ya. Jadi ciptakan produk yang unik yang memang bisa menjawab kebutuhan dari target pasar yang mau kita raih gitu kan, mau kita dapetin. Kita pengennya sih produk itu laku buat semua orang sih, itu seluruh dunia kalau mau beli gitu kan. Bener Coach, karena untungnya banyak kalau seluruh dunia beli. Mungkin gitu kan, malah kalau maunya begitu malah nggak ada yang beli nanti gitu. Oh emang iya Coach? Iya, karena nggak jelas gitu loh. Jadi pilihlah produk yang memang buatlah keunikan produk itu yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar. Gitu. Jadi yang pertama itu carilah USP-nya ya, unique selling position-nya apa. Gitu, baik dari sisi produknya itu sendiri maupun dari sisi jasanya atau pelayanannya gitu ya. Itu harus yang nggak bisa ditiru tuh oleh kompetitor. Ya kalau tuh bisa ditiru, mereka susah payah ya untuk bisa melakukannya. Gitu. Iya, kalau ngomong-ngomong keunikan ini kan juga lumayan sulit ya Coach ya berarti ya. Ya Kita gampang harus sulit lah. gampang sulit, iya benar-benar. Kita harus menciptakan keunikan di produk kita gitu ya Coach ya. Gimana sih Coach cara membuat keunikan tersendiri itu biar beda dari yang lain? Ya macam-macam ya. Kita bisa berangkat dari mengamati kebutuhan pasar tuh seperti apa sih yang belum terjawab. Gitu ya, yang belum dengan produk terjawab. yang ada. Gitu ya. Disitulah biasanya muncul tuh kita bisa menjawabnya dengan keunikan produk yang seperti apa gitu. Ya jadi mulai dari situ sih gitu ya. Jadi memang dengan berusaha mencari tahu jawaban yang belum bisa dipenuhi oleh produk-produk yang sudah ada di pasaran. Gitu. Contohnya apa Coach kalau di pasar itu yang belum ada jawabannya ya? Yang sudah ada produknya tapi masih ada celah yang belum bisa terjawab. Mungkin produk yang ada tuh bagus cuma masih ada kurangnya gitu kan. Nah, kita keunikannya apa yang bisa menjawab kekurangan itu gitu. Solusi kan. Jadi kita berbisnis itu kan memberikan solusi ya kepada orang lain ya sehingga mereka mau membeli produk kita gitu atau jasa kita, solusi. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar jualan barang atau produk atau jasa sih, tapi kita menjual solusi. Oh, solusi dari produk yang lain yang belum ada gitu ya Coach kita ya. memberikan solusi melalui media produk atau jasa kita. Kan kayak kamu nih jualan training. Itu kan memberikan solusi kepada permasalahannya klien kan. Iya betul. Misalnya tentang produktivitas mereka gitu kan. Peningkatan performanya. Profit mereka itu solusi dengan produk kita. Itu yang membuat bertahan gitu, yang menjadi keunikan. Tapi kalau cuma jual produk ya beli nggak beli nggak apa-apa gitu. Itu berarti kita bukan menjual solusi ya. Kita apa ya? jadi kayak barang komoditi aja gitu ya, yang memang kayak jual sembako komoditi ya, beras segala macam, yang memang mainnya di harga akhirnya gitu kan. Oh Persaingannya. iya sih Coach, benar. Berarti memang ada produk-produk tertentu ya Coach ya, yang memang harus menonjolkan keunikan itu sendiri supaya bisa menang gitu ya melawan kompetitornya. Jadi betul-betul pikirkan bagaimana produk kita ini
apa sih yang yang menjadi keunikan yang betul-betul bisa menjawab kebutuhan pasar yang coba kita targetkan gitu kan, dan yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor yang lain, yang sulit ditiru gitu ya. Kalau cuman keunikannya adalah pelayanannya memuaskan. Itu mah pelayanan memuaskan bukan keunikan. Semua orang bisa Semua orang melakukan itu. Memberikan pelayanan memuaskan gitu kan. Nah, jadi selain itu apa nih yang bisa memberikan keunikan? Nah teman-teman, jadi kita harus mementingkan juga nih ya keunikan dari produk kita supaya bisa unggul dari kompetitor. Selain Ya. itu ada apa lagi nih Coach? Yang kedua kalau menurut saya terus inovasi ya. Inovasi. Iya, karena produk kita kan nggak mungkin bisa terus-menerus ada, tidak bisa terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman gitu lah. Tahun ini mungkin banyak dibutuhkan, tahun depan belum tentu nih, karena kebutuhan mungkin berubah. Terus inovasi. Dengan terus berinovasi juga membuat kompetitor sulit bersaing gitu loh, sulit meniru gitu loh. Karena mereka akan meniru yang udah kadaluarsa akhirnya. Karena kita duluan ya, Iya, duluan betul. berinovasi dengan yang baru lagi, ada tambahan baru lagi yang semakin unik, yang semakin cocok menjawab kebutuhan pasar di zamannya gitu. Tahun 2022, 2023 bisa beda lagi nih kebutuhannya, 2024 bisa beda lagi. Trennya juga gitu kan, bisa ada perubahan-perubahan gitu yang tidak bisa dengan mudah ditiru oleh orang lain gitu. Kalau inovasi sendiri Coach, berarti memang selalu dibuat itu setiap tahun sekali gitu ya Coach ya? Melakukan perubahan. Ya. Bukan, saya sih nggak mengatakan harus setiap tahun sekali karena beda-beda nih jenis produknya ya. Tergantung gitu ya. Kalau kayak produk jasa kayak kita nih ya setiap saat harus ada inovasi gitu. Iya, oke bener banget sih Coach. Iya. Kalau produk-produk yang lain yang lebih yang lebih stabil gitu ya mungkin inovasinya bisa setahun sekali, 2 tahun sekali. Ini juga hal penting juga ya inovasi ya Coach ya. Berarti kita harus melakukan riset juga ya di pasar. Itu biasanya Coach kita tuh bisa melakukan riset supaya kita tahu nih inovasi seperti apa yang harus kita buat, itu bagaimana langkahnya Coach? Nah itu Apakah kita harus wawancara? Bisa dengan wawancara, dengan mengamati dengan mengamati konsumen kita gitu ya. Mereka ada permintaan apa, ada pertanyaan apa gitu ya. Itu juga bisa ketahuan gitu. Kita interview langsung, kita bisa tanya ke mereka gitu ya. Ada saran apa nih untuk perbaikan gitu berarti kan. Feedback dari konsumen kita gitu ya Coach ya. Gitu. Kalau yang pakai yang survei yang gede-gedean, penelitian itu ya pasti lebih akurat tapi mungkin lebih mahal ya karena perlu biaya untuk melakukannya gitu. Iya Coach, bener banget. Oke, berarti hal-hal seperti itu Coach yang perlu kita amati ya. Iya, jadi pembeli yang kita sudah langganan sama kita tuh jangan dilupakan gitu ya. Itu banyak informasi bisa kita dapat dari mereka gitu loh. Jadi kita harus jalin hubungan ya ke mereka. Kita tahu kontaknya bagaimana ke mereka, komunikasi dengan mereka terus gitu ya. Di situ kita bisa baru tahu menggali feedback dari mereka apa, harapan mereka tuh apa sih sebetulnya dari produk ini gitu ya ke depannya. Bahkan kita bisa tanya kemungkinan ini produk ini bisa dikembangin kayak apa lagi sih gitu kan. Nah, bisa tanya lah mereka gitu. Berarti memang menjalin hubungan dengan customer juga itu perlu dan penting ya Coach ya. Supaya kita juga memiliki ide-ide baru kreatif, inovasi dari feedback customer kita gitu ya Coach ya. Karena kalau nggak ada itu kita merasa produk kita tuh udah oke gitu kan. Bener, nggak ada evaluasi ke produk kitanya. Jadi kita akhirnya monoton berarti ya Coach ya. Iya gitu ya. Kalau kayak gitu kan kalau monoton merasa oke, udah produknya udah bagus. Padahal ini zaman udah berkembang, udah berubah banyak. Ya keinginan pasar udah banyak berubah, ya bisa jadi kita kan tinggalin gitu kan. Gitu. Jadi harus terus inovasi. Itu yang bisa membuat produk kita tuh tidak bisa disaingin. Oke. Wah teman-teman, gimana nih pembahasan pada sesi kali ini? Jadi teman-teman udah tahu kan gimana sih produk kita supaya unggul dibandingkan kompetitor gitu ya Coach ya. Nah Coach, gimana sih kalau kita mau mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan bisnis, kita bisa ikuti pelatihan apa nih Coach? Ya banyak ya. Kita mau belajar tentang bagaimana mengembangkan bisnisnya. Ada 2 solusi untuk bisa membantu teman-teman dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, Business Coaching Toolbox.
gitu. Teman-teman bisa belajar tools bisnis yang bisa langsung diaplikasikan gitu ya ke dunia bisnis Anda masing-masing ya. Bagaimana yang diajarkan bagaimana menggunakannya supaya teman-teman bisa menjalankan bisnis Anda dengan lebih baik lagi. Yang kedua ada namanya bisnis coaching. Bisnis coaching ini adalah lebih kepada pengembangan dari sisi Andanya nih sebagai manusia, sebagai owner gitu ya. Kemampuan Anda diimprove lagi dari sisi proses berpikir kreatifnya gitu ya. Kemudian untuk bisa menemukan solusi yang baru dan juga bisa menghilangi ketakutan mungkin atau hambatan-hambatan mental apapun ya. Jadi lebih ke si ownernya ya, bagaimana mengembangkan diri si owner Anda sendiri sebagai pengusaha. Silakan buka di www.corporaconsulting.com, cari lembaga pelatihan produk pelatihan coaching yang berbasiskan ICF. Di situ teman-teman belajar coaching bukan hanya untuk menjadi coach profesional, tapi justru bisa digunakan dalam kegiatan atau pekerjaan sehari-hari sebagai leader, sebagai pengusaha ya, untuk meningkatkan diri maupun tim. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Nah kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget dilayangkan di kolom komentar supaya bisa menjadi pembahasan kita di next pertemuan. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mejaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.